Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial HTML. Nah, di sini kita akan membahas tentang memformat teks dengan HTML ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang web save color dan entity karakter entity ya. Di sini kita sambung dengan memformat teks. Nah, jadi web itu biasanya merupakan konten yang paling banyak ditampilkan pada halaman web ya. Teks ditampilkan banyak di web karena dia mengandung informasi yang kaya. Kaya artinya dengan kata-kata kita bisa menyampaikan informasi yang lebih banyak kepada pengguna ya. Makanya di sini disebutkan teks merupakan salah satu media penyampai informasi penting bagi web. Misalnya saja teman-teman lihat Wikipedia. Wikipedia tuh itu kan isinya rata-rata teks semua ya. Orang bisa baca misalnya contoh-contoh. Di sini Wikipedia HTML kan. Sip, bisa dilihat di sini. Nah, tuh teks semua. Jadi teks itu penting. Bagian dari website yang cukup penting, bukan cukup penting, emang penting sekali ya. Maka mempelajari cara memformat teks supaya teksnya menjadi indah, warnanya bagus, ukurannya dan sebagainya cocok di mata itu penting ya. Nah, penting. Oke, penampilan teks haruslah estetis namun tetap fungsional. Artinya jangan menor-menor. Warnanya oke lah, kasih warna ukurannya oke juga, tapi jangan kegedean. Dan mau pakai apa hiasan apapun terserah. Tapi tetap harus fungsional, harus sesuai dengan tema website yang teman-teman pakai ya. Kalau misalnya teman-teman temanya adalah tentang apa ya, tentang pariwisata, hindari pakai warna teks merah, kira-kira itu ya. Sesuaikan dengan warna yang warna tema website kita. Kemudian di sini mari kita coba aja. Kita buka dulu folder utama kita ya. Nah, saya copy di sini. Di sini X5, X6 ya. Text formatting nama filenya. Kemudian kita buka di browser. Kemudian kita buka di Notepad. Nah, kita buka di Notepad, kemudian search seperti ini. Kita ganti titlenya ya menjadi text formatting tag. Jadi ini adalah tag-tag yang berguna untuk memformat. Saya hapus dulu backgroundnya, kemudian di sini saya hapus ini ya. Oke, teks pertama untuk memformat teks. Kita mulai dari sini aja deh. Ini jenis huruf ya, ada jenis huruf, ada ukuran. Kemudian di sini ada, nah kita mulai dari bold, italic. Atau teman-teman silahkan buka ini ya. Sebentar. Oh ya, untuk tag-tagnya bisa dibuka di W3 School. Bagian HTML ya. Kemudian di sini tag list. Tag listnya berdasarkan by kategori ya. By kategori, nah nanti akan ketemu text formatting tag. Pertama itu ada akronim. Kita mulai akronim dulu. Akronim ABBR address. Pokoknya yang merah-merah ini artinya tidak didukung di HTML ya. Coba kita ke sini dulu. Pertama akronim. Akronim. Apa itu akronim? Akronim adalah misalnya di sini adalah HTML ya, HTML. Nah, di sini ada title. Title sama dengan singkatan dari HTML apa? Hypertext Markup Language. Oke, nah gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba save dan lihat hasilnya. Apa kegunaan akronim? Nggak ada tampilan apapun, tapi kalau kita arahkan mouse kita ke atas tulisan, nah akan muncul hypertext markup language. Nah, muncul tulisan yang ada dalam title ini. Nah, itu guna akronim. Nah, itu ya, menampilkan kepanjangan dari suatu singkatan. Oke. Karena kan kita biasanya teks itu ada singkatannya ya. Nah, copy ini mungkin. Kemudian ABBR lagi ya. ABBR. Nah, ini sama sebenarnya kayak apa?
kayak akronim. Dia pengganti akronim untuk HTML5 karena HTML5 tuh nggak mendukung akronim ya. Dia mendukung ABBR. CSS sekarang cascading style sheet. Oke, ini CSS ABBR. ABBR itu singkatan dari abbreviation bahasa Inggrisnya. Abbreviation. Nah, itu ya. Kalau akronim ya akronim. Bahasa Indonesianya sih kepanjangan. Bukan kepanjangan arti ini ya. Kepanjangan dari suatu singkatan. Oke. Nah, biasanya kan kalau kita pengen bentar. Kalau kita ini, nah, kalau kita pengen apa? Menambahkan spasi baru, misalnya CSS itu muncul di spasi baru, kan kita pakai CSS tuh, pakai tag BR tuh. Coba kita lihat, nah seperti itu. Tapi kita bisa, kalau pakai BR kan ribet ya, setiap kali ada baris baru, apalagi ini banyak sekali nih tag yang kita akan coba nanti. Tiap kali nulis tag pasti ada BR-nya. Nah, daripada kayak gitu, mending kita pakai nih tag preformatted text. Nah, ini adalah gunanya untuk menampilkan teks. Kalau dia ada enternya akan tanpa perlu kita tulis BR, maka dia akan enter ya, akan ada efek enter. Oke, kita kesini dulu sebelum ke ini tadi ya, formatting text. Nah, di sini preformatted text itu adalah digunakan untuk menampilkan tampilan HTML sebagaimana codingnya. Jadi misalnya di codingnya itu ada banyak spasi, maka akan ditulis banyak spasi juga. Nah, di browser kan biasanya browser itu mengabaikan jumlah spasi maupun enter yang ada pada teks kita kan. Dengan adanya performatted text, maka spasi dan enter itu akan ditampilkan apa adanya semua. Oke. Nah, ini ya, kita biasanya pakai BR kan. Kemudian solusinya kalau nggak pengen BR terus menerus, kebanyakan BR nanti ribet ya, pakai tag pre, singkatan dari preformatted text. Kemudian kita coba aja deh. Misalkan di sini saya nggak mau pakai BR, berarti semua tag yang ada di sini, nah semua tag ini taruh dalam pre ya. Save, ini kan nggak ada BR ya, perhatikan. Tapi tulisannya tetap ke bawah. Nah, lihat di sini ada spasi ya, karena apa? Di codingnya ada spasi di sini. Kalau teman-teman mau nggak ada spasi, hapus spasi di sini, save. Nah, itu ya, ini kelemahan dari pre, harus spasinya juga ikut kebaca ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini kan untuk belajar juga. Nanti bisa di pre ini bisa di style menggunakan CSS. Oke, ini untuk ABBR dan akronim. Kita coba yang lainnya ya. Misalkan ini address. Kemudian di sini address juga Jalan Jakarta misalnya. Kita perlu coba ini address supaya teman-teman mengerti itu tampilan atau efeknya bagaimana. Oke, save. Nah, gitu ya. Jadi dia kayak miring ya gitu. Kemudian B, nah ini untuk cetak tebal, tebal ya. Oke, tes B. Kemudian di sini ada BDO tuh, BDO. Coba kita lihat BDO. Nah, RTL misalnya ya. Oke, BDO. Oke, kemudian di sini, nah RTL itu singkatan dari right to left, kanan ke kiri. Coba kita lihat. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi dia tulisannya yang ini dulu ditampilin, nah itu ya baru T-nya di sini. Unik ya. Siapa tuh teman-teman perlu menggunakan ini nanti, maka cukup berguna. Kayak tulisan Arab kan dari kanan ya. Kemudian ada lagi BDI. BDI itu apa ya? Kita nggak perlu pelajari ini deh, nggak usah BDI, nggak usah BDO. Big. Nah, kalau big itu contohnya big itu supaya tulisan besar ya. Jadi di sini big, biasanya kan kita pakai heading kan untuk big itu, untuk tulisan besar. Nah, big. Kemudian kita ini dulu ya, kita tuliskan semua coding yang pengen kita masukin. Big, ini block quote, kutipan, nah gitu ya.
kutipan. Kemudian di sini ada apa lagi? Ada center. Nah, center ini nggak didukung di HTML5. Ini rata tengah. Untuk rata tengah. Kemudian ada apa lagi? Site nggak usah. Code ini untuk format teks. Misalnya kita pengen menampilkan coding di HTML. Nah, jadi dengan menggunakan code ini, format tulisan kita mulai dari font family-nya, kemudian font apa namanya ya, ukurannya itu sesuai dengan untuk code. Ini untuk coding, bukan coding ya, tapi coding. Oke. Kemudian slash code. Teman-teman nanti bisa pakai ini ya, bisa coba. Ini ada del. Nah, del ya, kita lihat del itu untuk apa? Deleted text yang dihapus, kira-kira begitu maksudnya. Kemudian di sini ada lagi define, gak usah, m deh. Oke, emphasize teks yang ditekankan. Nah, apa itu teks yang ditekankan? Nanti kita lihat hasilnya setelah kita ketik semua teks yang pengen kita pakai ya. Font ya, kemudian di sini nah font, rasanya font itu coba ya, saya cari dulu apa namanya, font tag. Nah, saya cari referensinya dulu. Yang ini ya. Oke, mohon maaf ini agak sedikit berisik, jadi lagi ada mahasiswa ya. Nah, bisa kita gunakan untuk mengatur size font family atau jenis huruf. Jenis size itu ukuran, jenis huruf dan warna ya. Coba kita gunakan dulu size-nya misalnya, nah, size-nya misalnya 14. Kemudian ada lagi di sini family-nya ya. Family-nya mungkin bisa kita pakai Comic Sans. Kemudian di sini kita bisa gunakan color. Kita bisa gunakan color di sini. Ini tulisan besar berwarna font. Save dulu, ini untuk font. Kemudian ini I itu untuk italic ya. Paste italic /i. Kemudian yang ini insert itu teman-teman coba aja sendiri. Mark, meter, print ini sudah kita pakai. Progress ini nanti kita teman-teman coba. Quote, rts nanti coba aja ya. Small oke, small ini strike. Nah, ini strike itu apa, nanti kita lihat. Strike text. Nah, strike text. Oke. Nah, tapi ini enggak didukung oleh HTML5 ya. Kemudian di sini ada strong itu apa? Strong itu kuat kan. Strong. Kemudian di sini ada sub. Nah, ini yang perlu teman-teman pelajari. Sub itu singkatan dari subscript X di sini ya. Coba subscript itu kayak indeks ya, buat indeks. Biasanya X2, X1 begitu, tapi dia berada di bawah. Kemudian di sini ada superscript ya. Oke, nanti teman-teman perhatikan perbedaannya. Superscript. Kemudian di sini ada time, gak usah, teman-teman coba sendiri. U untuk underline. Oke, underline text ya. Text. Oke, kemudian di sini dan seterusnya. Teman-teman coba aja yang lain ya. Nah, oh ya, dan satu lagi. Marquee. Nah, Marquee. Ini agak unik ya. Marquee teks berjalan. Nanti direction, ada dir ya. Right to left atau LT
TR, left to right. Coba kita save, nanti kita lihat hasilnya. Nah, reload. Nah tuh ya, left to right direction ya, nggak usah deh Marquee ini. Silahkan perhatikan hasilnya ya. Nih, ini yang akronim, ini ABBR, kemudian ini address, cetak tebal, kemudian BDI dan seterusnya besar. Block quote kutipan ini kayaknya nggak didukung lah ya. Block quote ini nggak usah deh, hapus saja. Kemudian di sini ada rata tengah, jadi kalau teman-teman pengen rata tengah tulisannya pakai center. Tapi nggak didukung ya di HTML, nanti dia di CSS. Code, nah tulisannya untuk coding, instruksi komputer. Deleted text, nah deleted ada garisnya. Emphasize itu mirip kayak ini ya, italic ya. Jadi ya aneh juga. Nah, ini pakai font, jadi teman-teman bisa merubah warna ini pakai nama warna atau hexadesimal ya. Kemudian jenisnya face artinya ya, kemudian pakai size. Nah ini yang nanti kita pakai di akhir untuk membangun website pakai murni HTML. Kemudian ada italic, small. Nah strike ini seperti ini, strong itu bold ya sebenarnya. Nah ini subscript itu kayak misalnya kita ini ya, berubah menjadi angka X2 kayak indeks kan. Nah indeks, kemudian ini superscript tuh kayak pangkat ya, X pangkat misalnya 3 kayak pangkat. Underline text, Marquee teks berjalan. Nah teman-teman silahkan, misalnya saya tuh penasaran dengan Marquee ya, Marquee HTML. Coba di sini kayaknya ada banyak yang bisa kita pakai. Nah ada warna, oh nanti teman-teman coba sendiri ya. Kemudian direction, nah direction yang saya suka tuh direction ya, direction. Oke, Marquee, oh Marquee direction left. Coba left, save, coba lihat hasilnya. Oh ini left dari ke kiri berarti ya, right, save. Nah dari kiri ke kanan. Kalau top ada nggak? Top berarti dari bawah ke atas ya. Oh enggak ada, top nggak didukung, right. Nah begitu ya, silakan explore sendiri teman-teman, ada banyak sekali ya. Nah, tadi saya sudah perlihatkan itu untuk text formatting tag. Jadi ini adalah tag-tag yang bisa kita pakai untuk memperindah tulisan kita, karena ada beberapa tulisan yang lebih mudah dipahami pengguna. Misalnya bold, no berarti tulisan bold atau tebal ini lebih ditekankan oleh si penulis, kira-kira gitu yang dipahami penggunanya. Oh ini miring, artinya maknanya apa? Oh ini garis bawah underline, oh ini center left dan sebagainya. Nah begitu. Jadi masing-masing huruf baik dari jenis, kemudian ukurannya, kemudian dari rata kiri kanannya memiliki makna ya. Coba kita tes yang right ada nggak ya? Kalau ada center harusnya right ada ya. Save. Harus kalau dia bekerja berarti tulisan ini right. Nggak ada ya. Oke. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman mengenai text formatting tag. Nanti kita akan gunakan ini lebih banyak ketika sudah masuk desain web ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik dan bisa menumbuhkan kreativitas ya. Jadi banyak ide-ide yang semakin keluar di kepala teman-teman setelah menyaksikan materi text formatting tag ini. Karena web yang bagus itu adalah web yang disertai dengan kreativitas, tidak monoton gitu. Dia menyesuaikan dengan tema yang kita usung ya. Jangan sampai monoton untuk website itu, karena ya misalnya kita tiap hari makan mie ya, pasti enak. Kita makan lauk yang sama tiap hari pasti enak ya. Orang-orang juga sama, orang-orang di internet yang melihat web itu, dia pasti bosan ketika disuguhkan hal-hal yang sama gitu ya. Itu aja pasti dia bosan. Oke. Itu untuk text formatting tag. Selanjutnya kita akan berjumpa di ini ya, menampilkan gambar. Nah jadi ini cukup menarik juga.
menampilkan gambar di website. Nah, ada jenis gambar dan bagaimana pengaturannya kita lihat nanti ya. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa ya.